Langit senja di Jeddah tampak muram, seakan turut merasakan kepedihan yang menyelimuti hati Siti Rohmah. Perempuan asal Indramayu itu duduk termangu di sudut sel penjara, menatap jeruji besi dengan tatapan kosong. Sudah 3 tahun ia berada di sini, menanti keputusan yang akan menentukan hidup dan matinya. Sebuah vonis berat telah dijatuhkan kepadanya, hukuman mati atas tuduhan pembunuhan majikannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya sebagai tenaga kerja wanita TKW akan berakhir di tiang eksekusi. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Arab, Siti berharap bisa mengubah nasib. Ia hanya seorang janda beranak satu yang harus mencari nafkah demi keluarga di kampung halaman. Namun, nasib berkata lain. Majikan yang awalnya terlihat baik hati perlahan menunjukkan sifat aslinya, keras, kejam, dan tak berperasaan. Hari-hari Siti dipenuhi pukulan, makian, dan kerja tanpa henti. Tangisnya tak pernah didengar, jeritannya hanya berbalas bentakan. Hingga pada suatu malam yang penuh teror, sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam itu, Siti dipanggil ke kamar majikannya. Wajah lelaki tua itu memerah, matanya menatap buas. Siti gemetar, ia tahu apa yang akan terjadi. Sudah berkali-kali ia berusaha melawan, tetapi kali ini, ada sesuatu di dalam dirinya yang berontak. Dalam sekejap, ia meraih benda pertama yang bisa digenggam, sebuah gunting jahit di atas meja rias. Ia tak sadar bagaimana benda itu bisa menembus dada majikannya. Yang ia tahu, tubuh besar itu roboh, napasnya tersengal sebelum akhirnya benar-benar hening. Darah berceceran di lantai, tangan Siti bergetar hebat. Ia menatap tubuh tak bernyawa itu dengan mata membelalak. Jeritannya membangunkan seisi rumah, dan dalam hitungan menit, polisi sudah menyeretnya keluar dari tempat yang selama ini menjadi nerakanya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Tuduhan pembunuhan disengaja dijatuhkan kepadanya tanpa ada yang mau mendengar pembelaannya. Hukum di negeri orang tidak berpihak pada pekerja sepertinya. Di tanah air, keluarga Siti kalut. Ibunya yang renta jatuh sakit karena terus menangisi nasib anaknya. Anaknya yang masih kecil tak mengerti mengapa ibunya tak kunjung pulang. Berbagai upaya dilakukan, dari menggalang dana untuk biaya pengacara hingga mengajukan permohonan ampun kepada pemerintah. Namun, jalan menuju kebebasan tampak semakin buntu. Harapan itu hampir padam ketika kabar eksekusi diumumkan. Hari yang dinanti tiba. Siti digiring keluar dari selnya, diapit 2 petugas berseragam hitam. Kakinya terasa lemas, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya gemetar saat melihat kerumunan yang sudah berkumpul di lokasi eksekusi. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, sementara yang lain justru menundukkan wajah, seolah tak tega melihat nasib yang akan menimpanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan. Jika ini memang akhirnya, ia hanya berharap kematiannya bisa membawa kedamaian bagi keluarganya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat ketika Algojo mengangkat pedangnya, seorang pria berlari menerobos kerumunan, berteriak lantang dalam bahasa Arab. Semua mata tertuju padanya. Ia membawa secarik kertas, dokumen penting yang bisa mengubah segalanya. Napas Siti tercekat. Apakah ini sebuah keajaiban? Suasana mendadak berubah. Para pejabat berbisik satu sama lain, membaca isi dokumen dengan raut wajah tegang. Detik-detik berlalu begitu lambat, seolah dunia menahan napas bersamanya. Siti menatap kosong ke depan, tak berani berharap. Lalu, dari bibir Hakim Agung, sebuah keputusan jatuh, eksekusi ditunda. Ia tak bisa percaya. Air mata mengalir di pipinya. Entah ini awal dari kebebasan atau sekadar perpanjangan penderitaan, ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, hari ini, ia belum mati. Siti masih berdiri di tengah lapangan eksekusi, tubuhnya lemas, nyaris ambruk. Matanya menatap kosong ke depan, sementara hatinya berdebar tak menentu. Para Algojo yang tadi bersiap menjalankan tugasnya kini mundur, bingung dengan keputusan mendadak ini. Pria yang membawa dokumen masih berdiri di hadapan para pejabat, berusaha meyakinkan mereka dengan suara lantang.
Siti mencoba mengenali sosoknya, tapi wajahnya buram, tertutup debu dan ketakutan yang mengaburkan pandangannya. Di antara bisik-bisik para pejabat, nama pria itu akhirnya disebut Abdullah Al-Fadil, seorang aktivis hak asasi manusia yang selama ini memperjuangkan nasib buruh migran di Timur Tengah. Ia bukan siapa-siapa bagi Siti, tapi entah bagaimana, ia kini menjadi satu-satunya harapan yang membuatnya tetap bernapas. Dokumen yang ia bawa berisi surat penangguhan eksekusi dari otoritas tertinggi, serta permohonan ampun dari keluarga majikan yang terbunuh. Ada celah kecil bagi Siti untuk bertahan, tapi itu bukan berarti ia sepenuhnya bebas. Siti dibawa kembali ke dalam sel, kali ini dengan pengawalan ketat. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena udara yang dingin, tapi karena pikirannya masih berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Baru beberapa menit lalu, ia sudah pasrah dengan kematian, namun kini, harapan kembali menyelinap ke dalam hatinya. Apakah ini tanda bahwa Tuhan masih ingin memberinya kesempatan? Ataukah ini hanya perpanjangan penderitaan sebelum akhirnya ia tetap harus menerima takdirnya? Di luar penjara, pertempuran hukum dimulai. Abdullah bersama tim hukumnya berusaha mengajukan banding, mengumpulkan bukti bahwa Siti bertindak dalam keadaan terdesak dalam upaya membela diri. Namun, hukum di negeri ini tidak semudah itu berubah. Di mata mereka, Siti tetap seorang pendatang, seorang pekerja rendahan yang telah mencoreng kehormatan tuannya. Meski keluarga korban telah memberikan maaf, masih ada tangan-tangan kekuasaan yang ingin melihatnya dihukum mati. Sementara itu, di Indonesia, berita tentang penundaan eksekusi Siti menggemparkan publik. Demonstrasi bermunculan di berbagai daerah, menuntut pemerintah bertindak lebih jauh untuk menyelamatkan nyawanya. Ibunya, yang hampir kehilangan harapan, kembali berdoa dengan lebih khusyuk, berharap ada keajaiban yang benar-benar bisa membawa anaknya pulang. Anak Siti yang masih kecil terus bertanya, "Kapan ibu pulang?" Pertanyaan sederhana yang semakin menyesakkan dada mereka yang mendengarnya. Hari demi hari berlalu dalam ketidakpastian. Di dalam sel, Siti terus merenung. Bayangan malam itu terus menghantuinya, jeritan majikannya masih terngiang di kepalanya. Apakah dirinya benar-benar bersalah? Apakah dirinya memang layak mati? Di saat-saat seperti itu, hanya satu hal yang menguatkannya, wajah anaknya yang masih membutuhkan ibunya. Jika ada kesempatan untuk hidup, meski sekecil apapun, ia akan memperjuangkannya. Namun, harapan itu kembali diuji ketika sebuah kabar buruk datang. Surat pengampunan dari keluarga korban, yang tadinya menjadi harapan besar, kini digugat oleh pihak lain dalam keluarga. Ada seseorang yang tidak terima dengan keputusan itu, seseorang yang memiliki cukup pengaruh untuk membalikkan keadaan. Jika mereka berhasil, maka eksekusi hanya akan ditunda sementara, bukan dibatalkan. Di sudut selnya yang dingin, Siti menggenggam kedua tangannya erat. Ia menatap keluar jendela kecil, melihat langit yang kini mulai meredup. Keajaiban pertama telah datang, tapi apakah masih ada keajaiban kedua? Ataukah kali ini, waktu benar-benar sudah habis untuknya? Di balik jeruji besi, Siti duduk termenung, pikirannya terus berputar memikirkan kabar buruk yang baru saja ia terima. Harapan yang sempat menyala kini kembali meredup. Jika gugatan dari salah satu anggota keluarga majikan diterima, maka eksekusinya hanya akan tertunda sementara, bukan dibatalkan. Napasnya terasa berat, dada sesak oleh ketakutan yang kembali menghantuinya. Selama ini ia telah berusaha bertahan, menggenggam harapan sekecil apapun, tapi kini, bayangan kematian kembali menjulang di hadapannya. Abdullah Al-Fadil terus berusaha, mengumpulkan saksi dan bukti yang bisa meringankan hukuman Siti. Ia menemui para mantan pekerja yang pernah bekerja di rumah majikan Siti, mendengar kisah mereka tentang kekejaman pria itu. Pukulan, hinaan, bahkan pelecehan adalah hal yang sering mereka alami. Tapi apakah kesaksian mereka cukup untuk membebaskan Siti? Di negeri ini, suara para pekerja migran nyaris tak pernah didengar. Di Indonesia, suasana semakin panas.
Media terus menyoroti kasus Siti, membuat namanya semakin dikenal. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota, mendesak pemerintah agar bertindak lebih tegas. Ibunya yang sudah renta terus menangis, tak henti-hentinya memanjatkan doa agar anaknya bisa kembali. Sementara itu, anaknya yang masih kecil hanya bisa bertanya dengan polos, "Kenapa ibu belum pulang?" Pertanyaan sederhana itu terasa lebih menyakitkan daripada ribuan hukuman yang Siti hadapi. Di dalam penjara, Siti mulai kehilangan harapan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, bayangan pedang eksekusi yang terangkat di atas kepalanya, wajah majikannya yang berlumuran darah, serta jeritan keluarganya yang tak mampu menolongnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah memang ini takdirnya? Apakah perjuangan ini hanya akan berakhir dengan kematian yang tak terelakkan? Hingga suatu malam, seorang sipir wanita yang selama ini diam-diam bersimpati kepadanya membisikkan sesuatu melalui jeruji selnya. "Jangan menyerah, ada seseorang yang ingin membantumu." Siti mengerutkan kening, hatinya berdebar. Siapa yang masih peduli padanya? Apakah ini jebakan, atau benar-benar harapan baru? Keesokan harinya, ia dipanggil ke ruang kunjungan. Di sana, berdiri seorang wanita berhijab dengan wajah penuh ketegasan. "Namaku Nadia, aku seorang pengacara hak asasi manusia," katanya. "Aku akan melakukan segala cara untuk membawamu pulang." Mata Siti membelalak, sulit mempercayai bahwa ada orang lain yang masih ingin memperjuangkannya. Tapi di saat yang sama, hatinya kembali bergolak. Sudah terlalu banyak harapan yang berakhir dengan kekecewaan, apakah kali ini akan berbeda? Nadia menjelaskan bahwa ada celah hukum yang bisa digunakan untuk meninjau ulang kasusnya. Ia membawa bukti baru bahwa majikan Siti memiliki catatan kekerasan terhadap pekerja sebelumnya. Jika bisa dibuktikan bahwa Siti bertindak dalam keadaan terdesak untuk membela diri, maka ada peluang bagi hukuman mati itu untuk dibatalkan. Tapi waktunya tidak banyak. Jika gugatan dari keluarga majikan dikabulkan lebih dulu, maka segalanya akan terlambat. Siti menggigit bibirnya, tangannya mengepal. Ia sudah terlalu lelah berharap, tapi untuk pertama kalinya, ia melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini mengurungnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan berjuang. Aku tidak ingin mati di sini." Dan dengan itu, pertarungan hidup dan mati Siti memasuki babak baru, lebih berat, lebih berbahaya, tapi kali ini, ia tidak lagi sendiri. Di dalam sel yang pengap, Siti menggenggam jemarinya erat. Sejak pertemuannya dengan Nadia, harapan yang sempat redup kembali menyala, meski tipis. Namun, waktu terus berjalan, dan setiap detiknya terasa seperti pedang yang menggantung di atas lehernya. Jika gugatan dari keluarga majikan lebih dulu dikabulkan sebelum Nadia berhasil membuktikan pembelaan dirinya, maka segalanya akan berakhir. Siti tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anaknya jika ia benar-benar mati di negeri asing ini. Nadia bekerja tanpa henti, menggali lebih dalam tentang kasus ini. Ia mencari mantan pekerja rumah tangga yang pernah bekerja di bawah majikan Siti. Beberapa dari mereka setuju untuk bersaksi, meski dengan ketakutan yang nyata di wajah mereka. "Kami semua tahu dia kejam," ujar seorang perempuan Filipina yang dulu bekerja di rumah yang sama. "Tapi kami tak punya pilihan selain diam. Jika melawan, kami akan dikirim pulang tanpa sepeser pun." Kata-kata itu semakin menegaskan bahwa Siti bukanlah pelaku, tapi korban dari sistem yang tidak adil. Di sudut lain, Abdullah Al-Fadil berusaha melobi pejabat tinggi agar memberi perhatian lebih pada kasus ini. Ia tahu betul bahwa hukum di negeri ini seringkali berpihak pada yang berkuasa. Namun, jika ia bisa membuat dunia melihat ketidakadilan ini, maka tekanan internasional mungkin bisa mengubah keadaan. Media mulai menyoroti kasus Siti dengan lebih luas, terutama setelah demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang menuntut keadilan bagi TKW yang tertindas. Sementara itu, di dalam penjara, tekanan semakin berat. Sipir yang dulunya bersikap netral kini mulai memperlakukannya lebih kasar. Beberapa dari mereka menganggapnya pembunuh yang pantas dihukum mati. "Jangan terlalu berharap,"
bisik seorang sipir laki-laki dengan nada mengejek. Di sini, nyawa seperti milikmu tidak ada harganya. Siti hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia harus kuat, ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Di Indonesia, ibunya terus berdoa siang dan malam. Setiap malam, suara tangisnya terdengar di rumah kecil mereka, sementara anak Siti duduk di sampingnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemerintah akhirnya turun tangan, mengirim perwakilan untuk mendesak proses hukum yang lebih adil. Tapi di balik semua usaha itu, ancaman tetap menghantui. Jika keputusan eksekusi diteken sebelum banding berhasil, maka semua usaha ini akan sia-sia. Hingga suatu malam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Nadia mendapat informasi bahwa dokumen gugatan dari keluarga majikan telah sampai ke meja hakim, siap untuk ditandatangani. Jika hakim menyetujuinya, maka eksekusi akan segera dijadwalkan ulang. Tidak ada waktu lagi. Nadia harus bertindak cepat. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, bertemu langsung dengan keluarga majikan dan memohon mereka untuk mencabut gugatan. Saat pertemuan itu terjadi, ketegangan memenuhi ruangan. Salah satu saudara korban menatap Nadia dengan sinis. "Kenapa kami harus memaafkan pembunuh?" tanyanya dengan nada dingin. "Karena dia bukan pembunuh," jawab Nadia tegas. "Karena saudara kalian adalah seorang penyiksa. Dan kalian tahu itu." Kata-kata itu menamparkan mereka, membuat mereka saling berpandangan. Beberapa terlihat bimbang, namun yang lainnya masih bersikeras ingin melihat Siti mati. Di dalam selnya, Siti hanya bisa menunggu, jantungnya berdetak cepat. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah keajaiban lain akan datang? Ia menatap ke langit malam melalui jeruji kecil di dinding selnya. Jika ia harus mati, ia hanya berharap satu hal, anaknya akan tumbuh besar dengan tahu bahwa ibunya telah berjuang sampai akhir. Siti duduk di sudut selnya, memeluk lutut dengan tangan gemetar. Detik-detik terus berlalu, dan setiap tarikan napas terasa semakin berat. Ia tahu di luar sana, Nadia tengah berhadapan dengan keluarga majikan, berjuang untuk sesuatu yang terasa mustahil. Hanya secercah harapan yang tersisa, tetapi apakah itu cukup untuk mengubah nasibnya? Di ruang pertemuan, perdebatan sengit terjadi. Salah satu saudara korban, seorang pria paruh baya dengan sorot mata penuh kebencian, menatap Nadia tajam. "Kau pikir kata-katamu bisa menghapus dosa yang telah ia perbuat?" Suaranya tajam, menusuk seperti pisau. "Saudara kami mati di tangannya. Keadilan hanya bisa ditegakkan dengan darah." Nadia menahan napas, berusaha tetap tenang. "Keadilan bukan balas dendam," jawabnya dengan suara mantap. "Kalian tahu betul bagaimana dia memperlakukan para pekerjanya." Siti hanya bertahan. "Jika kalian mengizinkannya mati, maka kalian menutup mata terhadap kebenaran." Namun, tak semua dari mereka menginginkan kematian Siti. Seorang wanita tua, ibu dari korban, tampak bimbang. Ia telah kehilangan anaknya, tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa anaknya bukanlah pria yang tanpa celah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika kita terus menumpahkan darah, kapan ini akan berakhir? Apa kematian wanita itu akan mengembalikan anakku?" Keheningan menyelimuti ruangan. Saudara korban yang lain masih ingin melihat Siti dihukum mati, tetapi kata-kata ibu mereka menggoyahkan tekad mereka. Nadia melihat celah itu dan segera menekan lebih jauh. "Jika kalian mencabut gugatan, dunia akan melihat kalian sebagai keluarga yang memilih belas kasih di atas balas dendam," katanya. "Kalian akan dikenang sebagai orang-orang yang berani menghentikan rantai kekerasan." Sementara itu, di dalam selnya, Siti mulai kehilangan harapan. Ia menatap jeruji besi di hadapannya dan bertanya-tanya apakah inilah akhirnya. Ia teringat wajah anaknya, senyumnya, tawa kecilnya yang selalu menjadi alasan bagi Siti untuk bertahan. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin mati, tetapi apakah ia masih memiliki pilihan? Kemudian, langkah kaki mendekat. Suara kunci beradu dengan besi. Jantung Siti berdegup kencang. Seorang sipir muncul di depan selnya,
menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Bersiaplah," katanya singkat. Darah Siti membeku. Apakah ini saatnya? Apakah Nadia gagal? Lututnya melemas, tetapi ia mencoba berdiri, meskipun tubuhnya terasa begitu berat. Dengan napas tersengal, ia melangkah keluar dari sel, menuju sesuatu yang tidak ia ketahui, kematian, atau keajaiban terakhir yang masih tersisa. Siti berjalan perlahan di koridor penjara, diapit 2 sipir berseragam hitam. Setiap langkah terasa seperti dentang lonceng kematian yang mengiringinya menuju akhir. Kakinya gemetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Di dalam pikirannya, hanya ada satu bayangan, wajah anaknya. Jika ini memang akhir, ia ingin pergi dengan nama yang tetap terhormat, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai ibu yang berjuang hingga detik terakhir. Di luar penjara, langit Jeddah tampak kelabu, seolah ikut berduka atas nasib seorang perempuan yang telah terjebak dalam kejamnya takdir. Abdullah dan Nadia berdiri di luar gerbang, menunggu dengan cemas. Mereka tahu hari ini adalah titik penentuan. Jika keputusan terakhir telah jatuh, maka tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Nadia menggenggam dokumen banding yang baru saja diajukan. Jika hakim menandatanganinya sebelum eksekusi berlangsung, maka nyawa Siti masih bisa diselamatkan. Tapi waktu begitu kejam, segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan detik. Di ruang eksekusi, Siti didudukkan di tengah, tangannya diikat. Matanya menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan tatapan dingin dari orang-orang di sekitarnya. Algojo berdiri tak jauh, wajahnya tanpa ekspresi. Seorang hakim hadir untuk membacakan keputusan akhir. Siti menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Jika ini saatnya, ia ingin pergi dengan tenang. Namun, tepat ketika hakim mengangkat berkas untuk membacakan keputusan, seorang petugas berlari tergesa-gesa masuk ke ruangan. "Tunggu!" Suaranya menggema, membuat semua orang menoleh. Ia membawa sebuah dokumen dengan stempel resmi. Dengan napas tersengal, ia menyerahkan kertas itu kepada hakim. Keheningan menyelimuti ruangan. Jantung Siti berdetak kencang, seolah hendak meledak. Hakim membaca dokumen itu dengan wajah yang sulit ditebak. Waktu seakan melambat, setiap detik terasa seperti selamanya. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Eksekusi ditunda. Kasus akan ditinjau ulang." Suara itu bagaikan petir yang menyambar, mengejutkan semua orang di ruangan. Para sipir saling berpandangan, Algojo menurunkan pedangnya, dan Siti, yang semula pasrah pada kematian, tiba-tiba merasakan dadanya dihantam gelombang emosi yang tak terbendung. Air mata membanjiri wajahnya, tubuhnya melemas seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul runtuh seketika. Ia tidak percaya, ia masih hidup. Tuhan memberinya kesempatan kedua. Siti jatuh bersimpuh di lantai, menangis terisak tanpa bisa menahan diri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal pasti, hari ini bukanlah akhir. Di luar ruangan, Nadia menghela napas panjang. Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi senyumnya perlahan merekah. Abdullah menepuk pundaknya dengan lega. "Kita belum selesai," katanya. "Tapi hari ini, kita menang." Nadia mengangguk. Perjuangan masih panjang, tetapi setidaknya mereka telah merebut kembali sesuatu yang berharga, waktu. Siti kembali ke selnya, kali ini dengan hati yang sedikit lebih ringan. Langit di luar masih kelabu, tetapi kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Di balik mendung, ada secercah cahaya kecil yang mulai menyelinap masuk. Ia menggenggam jeruji besi dan berbisik pelan, "Aku masih punya harapan."